CCTV sebuah toko merekam detik-detik jebolnya tembok milik Sudin Tata Air yang berada di Jalan AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Sebelum tembok tersebut jebol, air sudah keluar dari celah-celah tembok yang roboh. Tidak lama berselang, tembok sepanjang 6 meter ini pun jebol dan airnya menerjang rumah warga. Menurut warga, jebolnya tembok terjadi karena tidak kuat menampung debit air hujan yang turun cukup deras selama kurang lebih 1 jam. Puluhan pasukan Orange atau PPSU dari Kelurahan Pasar Minggu dan petugas Dinas Tata Air langsung bergerak membantu warga di lokasi. Ya, baik, dalam menanggulangi bencana yang ada di Kelurahan Pasar Minggu, untuk siang hari ini kami menurunkan semua personil yang masuk unit pada hari ini. Jumlahnya kurang lebih ada sekitar 60-70 PPSU, dibantu dengan teman-teman dari sumber daya air, juga dari pertamanan sudah turun. Teman-teman dari Damkar, teman-teman dari BPBD juga langsung saling berkolaborasi untuk membantu penanganan kejadian hari ini. Pas kejadiannya jam 10:42, itu tiba-tiba tembok jebol. Jadi kayak sampah itu masuk ke dalam, dorongan kayak tsunami lah gitu. Itu kursi ada rusak 3, kabel toples, baru baju hanyut banyak banget gitu. Saat ini air sudah surut dan akses jalan yang tadinya sempat tidak bisa dilintasi kendaraan, kini sudah bisa dilintasi. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Aduh, sekarang media sosial sudah semakin banyak lagi aplikasinya ya. Kalau Nata sendiri yang masih sering digunakan tuh apa, Nata? Ya, kalau saya Instagram, akun X, sama TikTok. Cuma kalau untuk Facebook ada juga, tapi masih digunakan ya? Khusus bermain game online. Jadi loginnya pakai di Facebook. Cuma kalau untuk grup-grup segala macam, palingan otomotif, jual beli hewan gitu. Jual beli memang kalau di Facebook itu sekarang ini ya marak ya melakukan transaksi jual beli menggunakan Facebook ya. Tapi harus hati-hati juga pemirsa, ini banyak grup yang mengerikan yang terjadi di Facebook. Salah satunya ini yang sedang viral saat ini pemirsa, grup Fantasi Sedarah atau namanya udah ganti jadi grup Suka Duka. Ini grup yang berisikan para anggotanya yang memiliki kelainan ya, fantasi berhubungan dengan saudara, baik itu dengan anak ataupun dengan orang tua. Nah itu dia tadi saya sampai nyes untuk sebutnya karena itu benar-benar di luar akal sehat manusia pemirsa, dan alhamdulillahnya terkait dengan para pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Total ada 6 orang tersangka. Ya betul banget, yang mana seharusnya orang tua adalah tempatnya untuk berlindung, tempat untuk mendidik, untuk menjadi seorang karakter yang diinginkan di masa depan, berguna bagi bangsa negara. Justru ini malah sebaliknya dimanfaatkan oleh oknum atau orang tua yang tidak bertanggung jawab dengan memenuhi hasrat seksual yang menyimpang itu. Betul sekali. Dan kira-kira apa saja terkait dengan peranan dari tiap tersangka, kita akan membahasnya lebih lengkap pemirsa dalam program Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Nata Arman, dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami juga telah menyiapkan berita pilihan, dan ini dia. Polisi ungkap kasus pornografi, grup medsos Incest Fantasi Sedarah dan Suka Duka. Bos PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto ditangkap Kejagung terkait perkara pemberian kredit bank. Selain rasanya yang manis dan segar, jelly juga ternyata dapat dikreasikan dalam berbagai bentuk karakter unik. Pemirsa, kita informasi Sindo Today hari ini terkait dengan unjuk rasa memperingati 27 tahun tragedi Trisakti yang digelar ratusan mahasiswa Trisakti di kantor Gubernur DKI Jakarta Rabu petang berujung bentrok. Para mahasiswa berusaha masuk hendak bertemu dengan Gubernur Pramono Anung, namun dihadang oleh aparat kepolisian.
Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa Trisakti di depan pintu gerbang gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu petang berujung ricuh. Para mahasiswa mencoba masuk ke dalam gerbang gedung Balai Kota, namun dihalangi oleh pihak kepolisian yang berjaga. Kericuan baru mereda setelah koordinator aksi menenangkan para mahasiswa. Aksi ini merupakan peringatan 27 tahun tragedi Trisakti yang digelar ratusan mahasiswa Trisakti. Mereka menyayangkan tidak ada kejelasan dalam kasus yang telah menewaskan sejumlah mahasiswa Trisakti tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasca bentrokan di Balai Kota, polisi menangkap puluhan orang dalam aksi mahasiswa Universitas Trisakti memperingati 27 tahun reformasi. Dari informasi sementara yang berhasil dikumpulkan, polisi mengamankan 93 orang massa aksi dan 43 unit sepeda motor. Mereka yang diamankan dibawa ke Polda Metro Jaya. Sebelum diketahui sebab penangkapan, namun diduga terkait dengan adanya sejumlah polisi yang terluka ketika terjadi kericuhan. Bahkan hingga kini belum ada pernyataan resmi dari jajaran Polda Metro Jaya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Satpol PP Kota Makassar dilempari busur panah saat melakukan razia manusia silver dan juga anak jalanan. Sejumlah anak jalanan melakukan perlawanan bersama dengan keluarganya saat akan diamankan. Petugas Satpol PP Kota Makassar melakukan razia anak jalanan dan manusia silver di Jalan Veteran dan Sungai Sadang, Makassar. Saat diamankan, mereka melakukan perlawanan dan memanggil keluarga mereka yang tak jauh dari lokasi razia. Petugas Satpol PP bahkan dilempari batu serta busur panah oleh pelaku manusia silver. Operasi tersebut ya masih ada, tetapi kehadiran kami mudah-mudahan memberi efek jerah sehingga mereka lebih mencari pekerjaan yang lebih baik daripada itu dan juga untuk memastikan kelancaran lalu lintas. Razia ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satpol PP lantaran aktivitas mereka kerap mengganggu pengguna jalan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai pertandingan bola voli di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Insiden tersebut diduga akibat saling ejek sehingga memicu ketersinggungan antar supporter kedua tim. Video kericuhan puluhan supporter dua tim turnamen bola voli di Desa Konang, Kecamatan Galis, Pamekasan, Jawa Timur viral di media sosial. Kedua tim pendukung bahkan terlibat saling dorong dan adu jotos. Meski sempat dilerai aparat kepolisian dan TNI, keributan kedua supporter tak juga berhenti. Menurut Kapolsek Galis, Ibtu Kadarisman, pemicu bentrokan diduga akibat saling ejek antar supporter yang menang dan yang kalah. Itu pertandingan sudah selesai, karena pas mau keluar mungkin ada dorong-dorongan antara supporter, ada ketersinggungan mungkin, barulah terjadi itu. Atas insiden itu, turnamen bola voli dihentikan sementara dan aparat menjaga arena pertandingan untuk mencegah kericuhan terulang. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Edi Prianto, iNews melaporkan. Pemirsa, menjadi korban pengeroyokan seorang pedagang kopi di salah satu rental permainan video mengalami gegar otak. Dan peristiwa ini terjadi di Jalan BDB Merak Cilangkap Tapos, Kota Depok.
Seorang pedagang kopi di Serang mencoba untuk mencegah terjadinya aksi tawuran di sekitaran tempat usahanya. Para pelaku yang tidak terima aksinya dihentikan melempari korban dengan batu serta beberapa kali memukul dengan kayu dan bambu hingga jatuh pingsan. Akibatnya korban mengalami luka berat di bagian kepala karena dilempar batu oleh para pelaku. Para terduga pelaku ini menduga bahwa si korban ini awalnya menantang untuk tawuran. Kemudian secara bersama-sama para pelaku mendatangi tempat usahanya si korban. Selanjutnya secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban. Ada yang menggunakan batu dan ada juga ada yang menggunakan kayu hingga mengakibatkan korban ini luka berat. Kakak korban mengatakan peristiwa terjadi pada saat para pelaku yang terpengaruh minuman beralkohol melintas di tempat usaha milik adiknya hingga adanya pelemparan batu. Saat itu para korban sedang mencari lawan untuk melakukan aksi tawuran. Keluarga korban juga sempat diintimidasi dan meminta kasus ini dihentikan dengan menawarkan uang senilai 90 juta rupiah. Untuk intimidasi dari pelaku, mereka sudah beberapa kali datang dan memang tidak ada itikat baik. Ketika terjadinya peristiwa, tidak ada satu orang pun yang datang ke kita, tidak ada. Mereka cuek-cuek saja. Ketika adanya proses penangkapan, barulah mereka datang ke tempat kita dan membawa aparat. Membawa aparat, yaitu satu orang oknum dari kepolisian. Nah, itu intimidasi yang pertama. Nah, tapi setelah itu dari kepolisian itu tidak datang lagi karena kita jelaskan kondisi yang sebenarnya terjadi pada keluarga kita, yaitu pada Dharma sebagai korban kejahatan. Kini ketujuh korban terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 32 kapal penangkap ikan asing ilegal. Salah satu kapal terpaksa harus dihujani peluru oleh petugas karena berusaha kabur saat akan dihentikan. Inilah detik-detik saat tim Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pengejaran terhadap kapal ikan berbendera asing yang melakukan aktivitas ilegal di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara. Petugas pun harus menghujani peluru karena kapal tersebut mencoba kabur saat akan diamankan. Sebanyak 32 kapal penangkap ikan ilegal dengan 9 diantaranya kapal berbendera asing berhasil ditindak Kementerian KKP. Dari ke-9 kapal asing tersebut, 2 kapal berbendera Vietnam ditangkap di Natuna Utara, 1 kapal berbendera Tiongkok di perairan selatan Bali, 2 kapal Filipina di perairan Papua, dan 1 kapal Filipina dan 21 rumpon ditangkap di perairan Bitung, Sulawesi Utara. 774 miliar kerugian negara yang berhasil kita selamatkan dari illegal fishing dari bulan Januari sampai sekarang. Ini menunjukkan kinerja kita dengan anggaran yang ada itu, kita juga bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebanyak 34 kapal pengawas terus disiagakan di seluruh perairan Indonesia demi menjaga perairan Indonesia dari aksi illegal fishing. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, berpura-pura menjadi pengemudi ojek online, oknum pensiunan TNI Angkatan Darat diringkus petugas Badan Narkotika Nasional karena menjadi kurir narkoba. Dari tangan pelaku, petugas menyita lebih dari 25 kg sabu, alat timbang, dan sepucuk airsoft gun. Sebuah rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa malam digerebek petugas Badan Narkotika Nasional. Di rumah itu, petugas menangkap seorang oknum pensiunan TNI Angkatan Darat berinisial YS. Petugas juga menyita 25 kg lebih narkoba sabu-sabu. Selain YS, petugas juga menangkap satu orang lainnya berinisial ZN. Penangkapan sekaligus penggerebekan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya.
Barang haram tersebut diketahui dikirim seorang bandar besar jaringan Aceh. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kemudian digelandang ke kantor BNN. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya masih terkait dengan peredaran narkoba, yang mana petugas BNNP Sumatera Barat menangkap 3 penumpang bus antar provinsi tujuan Medan Jakarta yang dicurigai sebagai kurir narkoba. Dan benar saja ketiganya kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat 1,5 kg. Ini jaringan yang merekrut perempuan. Jadi ini jaringan ini terhubung dengan jaringan yang ditangkap oleh BNP Kalimantan Timur. Setidaknya ada sekitar 5 orang perempuan yang direkrut oleh para bandar dan pengedar untuk menjadi kurir narkoba. Yang kita amankan 2 orang, rata-rata mereka menyimpan di bagian celana dalam dan selangkangan. Mendalami jaringan peredaran narkoba yang melibatkan para kurir lintas provinsi tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, asik live TikTok di tepi jalan, ponsel milik seorang anak dirampas pengendara motor di kota Surabaya, Jawa Timur. Pelaku beraksi berdua dan 1 orang mengawasi situasi, kemudian 1 orang lagi merampas barang. Dua orang anak sedang live TikTok di Jalan Panduk Tenggalis Mejoyo, Surabaya. Tiba-tiba ponsel dirampas pengendara motor. Pelaku dengan cepat kabur meninggalkan para korban. Ibu korban melaporkan perampasan ini pada polisi yang langsung memeriksa CCTV. Polisi menangkap pelaku di Jalan Wonokromo, Kota Surabaya saat minum kopi. Sementara pelaku yang lain ditangkap di rumahnya. Korban lagi sedang asik main TikTok secara live. 2 orang ini menyamperin, langsung diangkut handphone berserta tripodnya. Itu yang pertama disemampir. 100, Pak. Untuk apa itu? Senang-senang. Hah? Senang-senang. Senang-senang? Iya. Apa? Senang-senang itu apa itu? Minuman. Minum apa? Minum. Polisi menyita 1 unit sepeda motor yang digunakan sebagai sarana beraksi dan 2 buah ponsel. Tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi yang membuat geger masyarakat, pemirsa. 6 tersangka kasus grup Facebook Fantasi Sedarah ditangkap polisi. Mereka memiliki peran masing-masing dari admin grup hingga member aktif. Bareskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Tindak pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Bareskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial, sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka. Di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup Fantasi Sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dari dia, pemirsa, peran-peran para pelaku dalam grup Fantasi Sedarah ini ditangkap pihak kepolisian. Yang pertama, MR, pembuat grup Fantasi Sedarah yang menyimpan 400 konten pornografi di ponselnya. Kemudian kedua, DK, mengunggah dan menjual konten pornografi di grup Fantasi Sedarah. Kemudian ketiga,
MS membuat video asusila pribadi dengan korban. Selanjutnya keempat ada MJ, pembuat video asusila pribadi dengan korban dan juga menyimpannya. Kemudian kelima dan keenam ada MA dan KA, pengunduh dan pengunggah ulang konten pornografi. Mantan Menkominfo Budi Ari ada peluang kembali diperiksa polisi terkait judi online. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindut Today.